Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ibu bapak saudara-saudara jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati Allah, perkenankanlah atas nama panitia penerimaan hewan kurban Masjid Syafiul Ummah menyampaikan laporan penerimaan hewan kurban Masjid Syafiul Ummah tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Penerimaan hewan kurban Masjid Syafiul Ummah tahun 2024 atau 1445 Hijriah adalah sebagai berikut. Sampai pagi ini jumlah hewan kurban yang kami terima berjumlah 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing, sehingga jumlah mudhohinya atau yang berkorban adalah 40 orang. Atas nama panitia dan takmir Masjid Syafiul Ummah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, dengan harapan semoga semua amal kebajikan, niat yang tulus dan ikhlas Bapak Ibu yang dan saudara, utamanya para mudhohi yang berkorban melalui panitia penerimaan hewan kurban di Masjid Syafiul Ummah ini, dan kepada semua panitia, juga kepada jamaah pada umumnya yang telah rela mengorbankan berupa apapun demi pelaksanaan kegiatan Idul Adha tahun ini. Semoga amal yang tulus dan ikhlas penjenengan semua diterima Allah SWT, dan semoga doa-doa penjenengan semua diijabah Allah SWT. Amin. Para jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, tidak ada yang lebih penting daripada rasa syukur, tidak ada yang lebih indah daripada kata takbir yang menggema di seluruh rumah-rumah Allah SWT. Semoga dengan datangnya hari raya Idul Adha ini, rasa persaudaraan kita semakin dipererat, rasa kemanusiaan dan rasa kepedulian kita pada sesama makin meningkat. Semoga ibadah kurban kita semakin mempertebal ketakwaan kita kepada Allah SWT. Semoga semangat pengorbanan kita tumbuh menjadi semangat solidaritas yang tinggi untuk berbagi kepada sesama. Semoga di hari yang suci ini dapat membuat hati kita semakin ikhlas, karena dengan keikhlasan insya Allah bisa membuat amalan-amalan yang kita pandang kecil akan bernilai besar di hadapan Allah SWT. Para jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, sekali lagi, bukan hewan kambing atau sapi yang menjadi esensi dari hari raya Idul Kurban, tetapi dengan ketakwaan panjenengan semuanya, dengan kerelaan hati dan keikhlasan panjenengan semua dapat dalam melaksanakan peringatan hari raya Idul Adha ini, itulah makna sejati, itulah korban yang sebenarnya. Idul Adha mengajarkan kita untuk senantiasa berkorban dengan ikhlas. Semoga semangat itu selalu mengiringi setiap langkah dalam kehidupan kita. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum. Selamat hari raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga Allah istiqomahkan kita untuk berhijrah dalam kebaikan. Yang terakhir, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami atas nama takmir Masjid Syafiul Ummah menghaturkan selamat hari raya Idul Adha tahun 1445 Hijriah. Semoga kita senantiasa diberi nikmat sehat walafiat, umur yang barokah dan rezeki yang thayyibah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد. Monggo sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, shaf yang ada di depan masing-masing para jamaah untuk diisi yang kosong diluruskan dan dirapatkan. Yang masih ada di perjalanan untuk segera bergegas menuju ke masjid. Sampun Pak Ji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal Idul Adha raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور. أحل الله فيه الطعام وحرم الله فيه صيام. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون.
اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم ولا معرض واكتب لنا منك بالخير ويا خير ناصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra abdah wa izzatun lahu azamal azaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi khalaqaz zaman wa waddala ba'dahu 'alal ba'd wa qasa ba'du syuhur wal ayyami wal layali bimazaya wa ba'du ila yu'azzamu fihal ajrul wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i bi qaulihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi hudadil anam bi anha'i bilad. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'at faqad qala Allah ta'ala bi kitabihil karim inna a'tayna kal kausar washolli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Hari raya kurban atau biasa kita sebut Idul Adha yang kita peringati tiap tahun tak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim sebagaimana terekam dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Meskipun praktek kurban sebenarnya sudah dilaksanakan putra Nabi Adam yakni Qabil dan Habil, diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil bukan Qabil. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari si pemberi kurban. La yanallahu lukumuha wa dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya.
Al-Quran surat Al-Hajj nomor ayat 33. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya, Ismail alaihissalam. Seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama mandul. Dalam surat As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas sholihin, ya Robku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar atau Ghulam Halim. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat kamu? Anak yang soleh itu menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Insya Allah kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala sang bapak dan anak pasrah kepada ketentuan Allah, Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tumpukan pasir. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap disembelih. Jamaah surat Idul Adha hadakumullah. Atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah berfirman dalam ayat berikutnya, inna hadza lawal bala'ul mubin wa fatainahu bidzabhin adzim wa tarakna alaihi bil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika nazil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembilan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Hadirin rahimakumullah, ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah atau kekasih Allah mendapat ujian berat pada saat rasa bahagia meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah menyembelih Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Anak, betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa
Dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah sebagaimana kurban, yakni pendekatan diri. Sementara Nabi Ibrahim, meski usianya masih belia, mampu membuktikan diri sebagai anak berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya. Yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapatnya terlebih dahulu dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan atas dasar kesalehan dan kesabaran yang ia miliki. Ia pun memenuhi panggilan Tuhannya. Jamaah sholat Idul Adha hadakumullah. Pelajaran yang kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain, kita juga dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dulu adalah hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapak, yakni Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu, membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia secara keseluruhan. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam, dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna kurban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekedar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya, misalnya untuk mengantri dalam sebuah loket penjualan tiket, bersedia menghentikan sejenak kendaraannya saat lampu merah lalu lintas menyala, dan lain-lain. Sebab keserakahan hanya layak dimiliki para binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan qurb kepada Allah. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharap keridhaan Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hada wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi ngala ihsanihi wa syukurlahu ngala taufiqihi wa imtinanih, wa asyhadu alla ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du, wa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin wardo anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma azzil islam al muslimin wa adilal syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyah wa ansur man nasruddin wahdul man qadalal muslimin wadamin ata'addin wahlil kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.